ke bumi. Di waktu Rasulku ini menyambut saya dan para nabi lainnya beserta para malaikatnya di Mekah waktu dia sakit. Setelah itu dia naik kursi roda, bukan? Dia naik kursi roda itu sampai mau pulang ke daerah asal, bukan? Itulah dia sakit dan sakit. Saya kesian dia. Karena ini sudah waktunya. Karena ini wahyu. Tidak ada bisa manusia satupun yang bisa seperti ini. Kecuali adik saya Muhammad SAW yang bisa seperti ini. Memang di saat itu Muhammad menutup dunia karena menyiarkan ajaran Islam. Karena dia menyiarkan ajaran Islam, maka seperti inilah dunia. Berkembang pesatlah Islam. Setelah itu, tidak dia yang terakhir, tapi penutup untuk menyiarkan agama Islam. Maka beginilah agama sempurna. Tapi kenapa dibuat seperti ini, aliran banyak sekali. Maka Tuhan turun dan para malaikat turun, para nabi turun untuk membenarkan, mensempurnakan ajaran kembali. Kalau dia masuk surga, sebelum Allah mengambil dunia ini. Karena jin terlalu banyak dikuasai oleh manusia menguasai jin. Tapi Allah disebutnya. Maka Allah turun sebenarnya untuk mengambil jin kalau umat di muka bumi ini mau masuk surga. Maka yang terakhirlah ini Rasulku, dia tulang rusuk Nabi Muhammad SAW. Memang ini langkah dikatakan manusia dan juga keajaiban dibilang manusia. Mana ada seperti itu? Ini keajaiban Tuhan. Asal manusia dari tanah, bukan? Ya, inilah dia. Tapi dia bukan dari tanah, tapi dari nur cahaya Allah serta tulang rusuk Nabi Muhammad SAW. Waktu dia mempus, maka masuklah roh di rahim ibunya. Bukan waktu ibunya mengandung susah sekali, sakit dan sakit. Belum waktunya 7 bulan 10 hari dia keluar. Sakit lagi. Pas umur 5 tahun harus sempurna. Dan sakit, kehidupan sakit dan sakit. Memang bukan betul ibunya dan bapaknya. Karena ini tulang rusuk Nabi Muhammad. Karena tidak sedarah dan sempurna. Karena dari dagingnya. Maka dia sakit tidaklah sempurna dan bertahan dalam rahim ibunya. Maka inilah turun satu-satunya di zaman Nabi, yaitu untuk mengakhir dunia ini, menutup dunia ini dari zaman Muhammad diutus Allah untuk menyiarkan agama, menutup agama, menyiarkan Islam supaya begini kembangnya tidak ada terjadi pembunuhan. Maka ini juga terakhir untuk menutup dunia. Kalau dia mau kena dunia, sudah kacau, terjadi pembunuhan di mana-mana, perangan dan melanggar aturan ajaran Islam. Dan kadang tidak saling menghargai, kerusuhan, dan saling mau pintar semua, dan saling dia tertinggi semua, dan saling tidak mau kalah, dia yang terbaik semua. Makanya Tuhan marah. Beginilah jadinya dunia. Kalau baik turut ajaran Islam di Al-Quran, tidak begini jadinya dunia. Maka Allah mengambil jin untuk masukkan neraka, untuk mensempurnakan lagi manusia seluruh di muka bumi ini supaya masuk surga semua. Saya Nabi Yusuf, demi Allah, saya Nabi Yusuf, ini langit dan bumi. Isinya ada air dan api, bukan? Semuanya ada, bukan? Dalam tanah. Dan badai ada juga, bukan? Dan angin ada juga, bukan? Dan gempa ada juga, bukan? Kalau saya berbohong. Di isi seluruh kampung ini ada manusia bernyawa, bukan? Nah, kalau saya berbohong. Allah turun dan Muhammad turun dan saya para nabi dan lain saya Nabi Yusuf turun. Maka bersatulah, hancur jadi lebur dan naik semua ke darat. Dahsyat bukan yang saya katakan? Kalau saya berbohong, tulang menjadi tanah, daging menjadi tanah dan hancur lebur. Bisa. Kalau saya benar, saya Nabi Yusuf. Saya Nabi Yusuf turun ke bumi. Maka selamatlah dunia. Amanlah air, amanlah api.
dan amanlah badai dan amanlah hujan. Saya tidak pernah berbohong. Memang sulit manusia sekarang untuk membenarkannya, karena dia pintar semua. Alhamdulillah dari zaman Adam, bapak saya Adam, yang paling pintar untuk menyempurnakan supaya seperti ini pintarnya manusia. Tapi dia melewati dari Allah, kan sampai menyebut nama Allah tidak lurus lagi. Maka beginilah dunianya jadinya hancur. Sampai pahlawan-pahlawan lagi tidak hargai, mikir pribadi dan untuk kepentingan sendiri. Pejuang penjajah tidak dihiraukan lagi, maka pejuang penjajah itu bermohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hambaku di muka bumi ini, supaya dia kembali jalan yang benar, ya Allah, jangan ambil dunia, supaya dia luruskan lagi jalannya Allah, supaya dia masuk surga semua. Saya waktu itu melawan Quraisy usus Firaun. Saya diberi tampan Allah. Saya ini diberi wahyu Allah yaitu tampan. Saya ke kebun ibu bapak saya. Mau cari kayu. Kena tidak ada kayu. Di saat itu tidak ada yang nama orang itu. Berdagang, berjualan itu tidak ada. Maka saya dan bapak saya langsung diberi dengan Allah. Mau memanaskan air. Kata saya, ya bapak, saya pergi ke hutan mencari kayu supaya kita bisa manaskan air. Sampai di hutan, saya diberi sinar. Sinar itu, kata sinar pada saya, wahai Yusuf, maukah kau menjadi tampan? Saya mengatakan, siapa itu cahaya? Apa itu cahaya? Itu sinar apa? Saya ialah Allah. Apa mau ya Allah, apa maunya? Gelombang itu berbicara dengan saya, sinar. Maukah kau jadi tampan? Mau, kata saya. Mau kamu jadi orang yang tercakap atau orang yang terindah? Mau, kata saya. Kalau mau, saya berikan untuk kamu. Berhentilah kamu bekerja dulu. Saya akan berikan kamu. Langsung saya disinarin dengan sinar cahaya itu. Tadinya saya seperti biasa, maka begitu indah dan tampannya saya. Tidak ada melebihi tampan daripada nabi-nabi. Hanya saya terdapat. Saya bilang, tujuannya apa ya Allah diberikan seperti ini? Bagaimana rupa saya? Kenapa panas sekali badan saya ya Allah? Iya, ya Yusuf, karena saya beli untuk ketampanan kamu dengan sinar saya supaya kamu sempurna muka kamu dan diri kamu. Iya, kata saya. Bagaimana selanjutnya ya Allah? Mau kamu lihat diri kamu? Mau, kata saya. Tapi bagaimana saya melihatnya? Saya tidak punya apa-apa. Kamu lentangkan tangan kamu yang sebelah kanan, lalu kamu pejamkan mata kamu. Setelah itu, buka lagi mata kamu. Apa yang ada di tangan kamu? Ini apa namanya Allah? Inilah kaca. Coba kamu melihat diri kamu dalam kaca. Ya Allah, ya Tuhanku, saya benar-benar tampan dan ganteng daripada nabi-nabi lainnya. Ini kau sempurnakan saya. Tujuannya apa ya Allah? Kamu pergi ke rumah Quraisy yang khususnya para pejabat-pejabat Firaun. Supaya apa ya Allah? Kamu datangi para istrinya dan supaya kamu bisa untuk membunuh suaminya yang memerangi, yang tidak berdosa, yang membunuh semaunya, pendarahan di mana-mana. Karena kerajaan Firaun itu kerajaan jin. Bagaimana saya laksanakan ya Allah? Saya tidak punya apa-apa. Kamu pergi ke sana, kamu goda dia, dan kamu suruh dia pergi ke hutan, antara kamu ngobrol dia. Kamu rayu dia, saat itu kamu tinggal dia. Di sana ada suaminya. Setelah itu bagaimana ya Allah kamu dekap suami dari belakang. Seakan-akan kamu tidak ada bekasnya, karena kamu tidak punya senjata. Sebelum itu Muhammad menyiapkan Islam. Ya, kata saya. Jadi saya pulang nanti bagaimana, kata orang tua saya, ya Allah.
Sedangkan saya tadinya begini keadaan saya dan wajah saya. Sekarang begitu bagusnya saya. Tidak apa, kata Allah. Bagaimana ya Allah? Saya pergi ke Yusuf. Kamu tadi pakai baju apa ya, Yusuf? Pakai ini. Kamu pakai sandal apa ya, Yusuf? Ya ini. Kamu pakai jam apa ya, Yusuf? Ya ini. Lalu pulanglah. Kalau orang tua kamu menanya, keluarga kamu menanya, bilang yang saya katakan. Sampailah saya di rumah. Kata ibu saya kepada saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira bapak saya bertamu dan ibu saya bertamu. Kamu siapa ya hambaku? Anakku. Siapa kamu? Kata ibu saya dan bapak saya. Saya Yusuf. Kenapa Yusuf seperti ini tampannya bagusnya? Iya, ya ibu. Saya tidak percaya kamu. Kamu dari mana ya anak? Sekali lagi saya jelaskan kamu dari mana ya anak. Saya Yusuf ya ibu, ya bapak, masa lupa dengan saya. Apa contohnya kalau kamu Yusuf ya anak? Tadi saya pergi pakai baju apa ya bapak? Celana apa ya bapak? Sendal apa yang bapak? Jam apa ya bapak? Ya ini. Nah inilah saya bapak. Kenapa seperti ini kamu ya nak? Karena saya diberi dengan Allah untuk menjalankan tugas. Kenapa tugas apa? Melawan Fir'aun. Karena kita dan orang-orang tidak berdosa pendarahan di mana-mana karena ilmu. Dan kerajaan jin dan Fir'aun itu membunuh orang yang tidak berdosa, yang memakan darah khususnya. Untuk menghentikannya, jadi Allah memberikan seperti ini untuk merayu para istri-istri pejabat semuanya. Jadi bagaimana kamu nak? Saya diberikan seperti ini yang saya katakan tadi. Langsung saya pergi ke rumah orang-orang Quraisy yang istri-istrinya bapaknya lagi beristirahat di rumah, pulang dari kerja dan menjalankan kerajaan Fir'aun. Waktu saya dia istirahat, saya katakan, saya melihat intai saya. Saya waktu itu belum ada agama. Sujud-sujud dan sujud-sujud tidak menentu apa yang disujud karena saya dan selalu yang tidak ada agama sujud kepada cahaya. Termasuk saya satunya. Lalu saya bilang kepada istri-istri Firaun yang bertamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya ini. Kamu dari mana? Saya ini. Kamu ada agama apa? Saya agama Quraisy. Saya tidak ada agama. Saya itu ada Quraisy. Saya menurut kerajaan Quraisy. Oh iya. Ada lagi apa ya? Ibu. Saya bilang bukan ibu. Tidak boleh. Harus kekasihku. Walaupun itu tua wanitanya harus kekasihku. Dia melihat saya tampan. Pasti dia suka sama saya. Terpaksa saya bilang, wahai kekasihku. Lagi apa kamu di sana? Tidak. Mana suami kamu ada di sana? Maukah membantu saya? Mau kamu suka kepada saya? Suka. Kalau suka kepada saya, bantulah saya ambil kayu ibu saya di hutan. Karena saya lelah dan sangat capek untuk ke sana lagi. Tadi saya ke sana, tak mungkin saya ke sana lagi. Ibu saya mau masak air tidak cukup, kayunya sedikit. Iya, kamu berteman sama siapa ya? Kekasihku. Waktu itu saya pergi bersama Daud ke sana. Ya, kata kekasihku, saya bersama Daud. Antarlah ya Nabi Daud ke sana supaya tidak ada nanti ada kejahatan. Ya, katanya. Pas lagi dia pergi, saya berbicara pada suaminya. Setelah itu saya minta air. Kamu orang mana dan kamu agama apa? Kata Quraisy. Khusus pejabatnya. Saya bilang saya agama yang menurut Firaun, kerajaan Firaun. Kamu bukan yang sujud? Tidak, saya tidak yang sujud-sujud. Ya, tidak, tentu tidak. Oh ya, mau apa anakku? Tidak, Bapak. Saya mau bercerita. Masih adakah tempat saya untuk masuk kerajaan sana? Bisa. Kalau begitu Pak, tolong ambil air sebentar, saya mau minum. Lagi dia minum, saya dekap dari belakang. Matilah dia. Saya letakkan di tempat tidurnya. Pulanglah saya istri tadi. Wahai
suami saya tidur, mungkin istirahat. Ya, lalu saya terima kasih kayunya, saya pulang ke saya. Datanglah istrinya. Wahai Yusuf, kenapa suami saya tidak bangun? Mungkin dia pingsan. Tidakkah kamu bunuhnya? Tidak, kata saya. Oh iya. Besoknya lagi hitam suaminya. Datang lagi pada saya. Wahai Yusuf, kenapa suami saya tidak bangun dan hitam badannya? Saya tidak mengerti dan saya tidak membunuhnya. Kamu yang membunuhnya? Tidak. Apa buktinya kalau saya membunuh? Ada buktinya tidak? Tidak. Ya, saya tidak membunuh. Mungkin dia sakit jantung. Ya. Dan seterusnya begitu, seterusnya wanita mati. Maaf ya. Dan pejabat suaminya mati, meninggal khususnya ya, wafat. Makanya terjadilah peperangan. Para istri itu dibunuh, khususnya wanita. Bayi pun dibunuh. Sampai sakit Firaun. Karena saya membunuhnya. Para wanitanya. Maaf, saya pura-pura. Para suaminya, khususnya pejabat-pejabat Firaun. Setelah itu, habislah pejabat Firaun. Makanya, Firaun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kaki tangannya sudah habis. Maka, Firaun cari langkah, dia menghabisi semua para wanita. Termasuk istrinya dan termasuk anaknya yang namanya wanita. Di mana-mana terjadi pembunuhan wanita. Sampai bayi pun dilihatnya wanita dibunuhnya. Sakit Firaun. Setelah itu, habislah wanita, maka sempatlah wanita itu ditumpukkan para ibu-ibunya ke hutan yang paling dalam, tidak nampak Firaun dan kerajaannya. Setelah itu diwahyukan kepada Ibrahim, itu kakak saya. Wahai Ibrahim, sembelilah anak kamu. Setelah itu terus mimpi. Pas waktu ada. Waktu itu ada ya, ada itu ulang tahun ajaran agama, tapi belum Islam. Setelah itu Ahad namanya ya. Itu ada Fitri atau Ahad ya. Disempurnakan dengan itu Nabi Muhammad, makanya Idul Fitri dan Idul Adha itu makanya untuk bersujud mengambil haji. Sebelum itu saya jelaskan lagi. Sudah mimpi untuk menyembelih anak Ismail. Makanya bermenulah Ibrahim. Pas lebaran kata orang ya, disempurnakan jadi lebaran ya, karena itu dari Muhammad disempurnakan. Pas lebaran Adha. Setelah itu besoknya mau lebaran Adha ya. Hari ini Bang Ibrahim mencari kayu untuk memasak masakan untuk ulang tahun agama, untuk syukuran para agama itu tidak tahu syukuran selamat yang tidak ada agama itu menang, berhasil memerangi Quraisy. Akhirnya dibilanglah pada Ibrahim, langsung cahaya turun kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, sembelihkanlah anak kamu. Kalau kamu mau masuk surga, nurut ajaranku. Iya ya Allah. Lalu pulanglah ibu bapaknya. Melamun. Besoknya dibilangnya. Pas menjelang lebaran, dia bilang pada anaknya, wahai Ismail, maukah kau sembelih anak? Karena ini perintah dari Allah. Ya Bapak, kalau mau itu masuk surga, saya mau Bapak. Yang penting Bapak dan Ibu kita semua masuk surga. Tidak seperti ini. Kekacauan dan pembunuhan di mana-mana. Silakan Bapak supaya ini aman semua, tidak ada kerajaan pembunuhan. Makanya pas sudah ada ulang tahun meresmikan keberhasilan dan dari Firaun pembunuhan, kurang pembunuhannya, maka disembelihlah anaknya Ismail. Setelah itu di hutan berbondong-bondonglah orang ke hutan, khususnya para laki-laki pada umumnya melihat Ismail sembelih. Disuruh semua. Disuruh juga Quraisy yang menyembelihnya supaya melihat bagaimana
Yazid juga tidak mau dibunuh. Waktu itu ditutup matanya orang, dialihkan matanya supaya tidak mau. Itu malaikat dua membawa kibas. Dan seperti sudah memotong, yaitu datanglah kibas Ismail pergi ke surga. Setelah itu berbentuklah kibas itu, kepala manusia dan badannya itu seperti kuda. Setelah itu stres para laki-laki semua, seluruh laki-laki kerajaan laki-laki itu stres kerajaan Firaun juga stres, akhirnya meninggal Firaun. Dan kerajaan-kerajaan itu tidak ada lagi, maka diturunlah wahyu lagi kepada Muhammad. Daripada perperangan-perperangan tadi di atas berguyur, maka Muhammad wahyu dikasih Allah, hijrah, Isra Mi'raj untuk mendapat wahyu supaya untuk memerangi Quraisy supaya sempurna sekali berkembang ajaran Islam. Agama itu sangat diluruskan, yang sujud-sujud begitu banyak tadi dan lurus, maka sempurna. Dan itulah peperangan Islam, itulah waktu itu Nabi Muhammad yang terakhir untuk menyiarkan agama Islam supaya tidak terjadi pembunuhan dan kekerasan, khusus pendarahan, tidak mengambil pendarahan kena kerajaan jin. Bubarlah jin, wafatlah bapak saya, maka ditarik lagi jin, maka itu ada halifah untuk menyempurnakannya. Itu semua tidak Islam. Ada juga berbau dengan Quraisy, tapi kerjasama mungkin. Beginilah jadinya. Berkembanglah Islam, ada juga Quraisy. Itu makanya kerajaan saat itu mengatakan, ini kerajaan ini menjadi dulu Islam, yang berubah juga saya. Kristen, Islam, dan ini asalnya dari agama Islam yang disiarkan, yang diturunkan Allah untuk Muhammad supaya menyiarkan Islam itu sholat dan sujud 5 waktu. Maka Yahudi itu juga tidak mau kalah, dia buat juga ajaran dia Kristen. Memang sebelum itu, memang kerajaan itu Yahudi belum ada agama. Maka agama sesama agama diciptakan oleh Allah dari Islam. Itu bukan sholat 5 waktu, Islam artinya, maka juga tidak kalah dari kerajaan itu tadi namanya Kristen, namanya ini, maka dirubahkan menjadi agama dan macam-macam ajarannya. Saya dan waktu itu syukur sekali. Kata-kata saya tidak sia-siakan. Karena itu wahyu. Karena saya tidak punya senjata untuk menyerangkan para Quraisy. Baru Muhammad diberikan pedang, mengkilau dan bagus sekali. Baju perang zaman Nabi itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang terhina, tidak ada yang terendah. Asal manusia daripada Nabi, bukan kenapa Nabi yang terjelek. Di mana yang aslinya sejarah Nabi? Kalau memang Fir'aun menyimpannya, simpanlah supaya untuk berkembang anak cucunya, supaya mengikut Islam yang sebenarnya, yaitu sholat dan sujud kepada Allah, bukan aliran-aliran lainnya. Maupun Yahudi maupun Islam itu sama di mata Tuhan. Bukan Yahudi mengatakan Allah, bukan, dan Islam mengatakan Allah. Kenapa Allah dan Islam itu sama menyebutkan Allah? Alangkah baiknya luruskan lagi ajaran Allah supaya menyebut Allah itu supaya Allah dekat kepada dia. Tidak begini dunia, tidak ada kekacauan, tidak ada kekerasan, dan tidak ada saling membenci, dan tidak ada saling peperangan antara Yahudi dan Islam. Tidak ada yang kuat dan tidak ada yang malaikat. Yang kuat ya Allah. Para nabi pun tidak ada yang kuat. Minta mohon kepada Allah supaya negara dan umat seluruh Islam dan Kristen itu dimanapun berada, di khususnya di bumi itu selamat dunia supaya masuk surga. Itulah tujuannya. Assalamualaikum.